Tabir kelam mengenai detik-detik kematian tragis yang menimpa Bilqis Radiansyah, bocah perempuan berusia 11 tahun di Kabupaten Sragen, akhirnya berhasil dibongkar secara gamblang oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif terhadap tersangka Suparman alias Bledus yang berusia 53 tahun, serta dicocokkan dengan hasil autopsi tim forensik, terungkap sebuah fakta memilukan mengenai perjuangan terakhir siswi kelas 5 sekolah dasar tersebut di dalam cengkeraman sang pembunuh berantai. Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Catur Agus Yudo Praseno, memberikan keterangan resmi yang sangat menyayat hati pada Kamis, 11 Juni 2026. AKP Catur membeberkan bahwa sesaat sebelum mengembuskan napas terakhirnya, bocah malang tersebut ternyata sempat memberikan perlawanan gigih untuk mempertahankan nyawanya dari serangan brutal pelaku yang menggunakan sebilah sabit bendo. Namun, karena perbedaan kekuatan fisik yang sangat jauh serta serangan yang datang secara mendadak, upaya pertahanan diri tersebut tidak mampu menghentikan aksi biadab sang buruh tani. Ketika kami melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tersangka, terungkap bahwa korban sempat berupaya menangkis. Namanya anak kecil. Ketika dipukul secara membabi buta menggunakan sabit bendo, refleks pertamanya adalah mencoba menangkis serangan tersebut dengan kedua tangannya, ujar AKP Catur dengan nada penuh keprihatinan. Lebih lanjut, Kasat Reskrim menjelaskan bahwa sejumlah luka robek dan sayatan yang ditemukan pada kedua belah tangan korban menjadi bukti otentik betapa kerasnya upaya Bilqis kecil dalam melindungi diri dari tebasan senjata tajam yang datang bertubi-tubi. Bahkan, akibat hantaman sabit bendo yang sangat keras dan tajam tersebut, jari tengah pada bagian tangan kiri korban dilaporkan sampai putus akibat terkena sabetan langsung saat mencoba melindungi area vitalnya. Setelah sabetan awal mengenai bagian tangan, pelaku Suparman yang sudah kalap dilaporkan terus melanjutkan aksi kekerasan kasarnya secara berulang kali. Tanpa rasa iba sedikit pun, pelaku menghujamkan sabit bendo tersebut ke arah bagian wajah korban hingga berkali-kali. Temuan visual di tempat kejadian perkara ini dinilai sangat selaras dan identik dengan hasil autopsi yang sebelumnya dikeluarkan oleh tim dokter forensik terhadap jenazah korban. Pihak kepolisian menyebut aksi pembunuhan berdarah ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat namun teramat brutal. Berdasarkan pendalaman sementara, korban dipastikan tidak sempat meminta pertolongan ataupun berteriak keras kepada warga di sekitar pemukiman. Hal ini dikarenakan pelaku langsung melancarkan serangan sesaat setelah korban berada dalam posisi yang sama sekali tidak siap atau sedang beristirahat. Pelaku menyerang secara membabi buta hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Penyidik hingga kini masih terus mendalami apakah sebelum penyerangan maut itu terjadi sempat ada percakapan atau cekcok mulut antara korban dan pelaku. Pasalnya, berdasarkan kronologi awal, Suparman sengaja mendatangi rumah korban dengan modus berpura-pura ingin meminjam sabit bendo milik orang tua korban. Begitu korban dengan polosnya mengambilkan dan menyerahkan alat pertanian tersebut, korban langsung kembali ke kamar tidurnya. Di sanalah pelaku langsung memanfaatkan senjata pinjaman itu untuk mengeksekusi korban dari arah belakang. Berdasarkan data dokumen hasil autopsi forensik, ditemukan sedikitnya 14 luka sayatan dan tusukan yang tersebar di bagian wajah serta tangan korban. Kini, kasus pembunuhan yang bermotif perampokan sepeda motor Honda Vario dan ponsel ini telah memasuki tahap penyidikan tingkat lanjut demi menyeret Suparman alias Bledus ke pengadilan dengan jeratan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.